Janganlah. Sangat tidak profesional. Tidak profesional. Oke, sudah mulai deh. Udah mulai. Sudah. Oh. Halo Sobat JKN, selamat sore semuanya. Jumpa lagi dengan saya Aya dan teman saya Rizky. Iya, jadi ini pertama kalinya ya Rizky muncul Agak di live malu-malu kita ya. Agak malu-malu ya saya. Kalau dia agak malu-malu ya, it's okay karena pendatang baru, newcomer ya. Ini masih belajar juga nih lah sama Kaya. Siap suhu. Oke, seperti biasa, mungkin kalau teman-teman ada yang mau bertanya, dipersilahkan ya. Hari ini tema kita mengenai antrian online di aplikasi Mobile JKN. Baru mulai udah rame yang masuk Kak ya. Udah sekitar ada 451 ya. Iya, betul sekali. Ada Budi, ada Ilham, ada Hikmah, ada Novi, oke, ada Rizky. Terima kasih atas antusiasmenya ya teman-teman semua. Ya, tadi pembahasan kita tentang apa ya Kak? Tentang hari ini kita tentang antrian online di aplikasi online Mobile JKN. di aplikasi Mobile JKN. BTW abang udah pernah belum berobat ke Vaskes? Udah Ngantri dong, nggak bang? udah pernah. Ngantri nggak? Dulunya ngantri nggak bang? Nah waktu itu aku bawa kebetulan orang tua, bawa ibu ke berobat ke rumah sakit waktu itu. Nah waktu itu belum kerja di BPJS tuh, Oh iya. belum kerja di BPJS. Nah kebetulan aku cari-cari tahu tuh, aku lihat orang kan, kenapa nge-scan check in katanya ya? Oh check in, pakai barcode ya bang? Iya pakai barcode, Iya. Kenapa gitu kan orang nge-scan di rumah sakit? Dan dia langsung masuk gitu ya? Iya langsung masuk gitu, kenapa cepat gitu dipanggil antriannya, sedangkan kami udah ngambil duluan tapi belum dipanggil gitu. Dan ternyata usut punya usut. Usut punya usut. Setelah dicari tahu, Heeh. ternyata mereka ambil antrian online lewat aplikasi Mobile JKN. Oh seperti itu. Jadi seperti itu mau sobat JKN ya. Jadi mau antrian itu sebenarnya memudahkan kita. Iya, nah terus aku tanya-tanya gitu kan ke teman-teman yang udah dipanggil duluan tuh, ini kayak mana caranya gitu. Terus diarahin lah sama dia gitu untuk coba daftarin aja aplikasi Mobile JKN. Terus katanya di situ lebih mudah, ambil nomor antrian bisa diambil sehari sebelumnya ya. Ya benar, Sehari benar sebelumnya banget. bisa diambil antrian di situ, terus bisa dapat antrian yang Lebih cepet ya. Jadi kita bisa pantau sendiri juga antriannya. Iya. Nah, ini antrian ini nilainya udah berapa gitu ya. Oke, ini ada yang bertanya nih Bang, Kak, kita mau berobat ke Vaskes 1 tapi dokternya libur sampai hari Sabtu, sedangkan Arjen bisa klinik lain. Oke, jadi Kak Khotimah Al-Idrisiyah ya. Jadi kalau misalnya dalam keadaan urgent atau emergensi itu kakak bisa berobat ke IGD di mana aja yang terdekat dari kakak. Tapi kalau misalnya kakak mau berobat kayak demam nih, berobat ke dokter umum, itu kakak bisa dilayani sebagai pasien tamu di luar Vaskes terdaftar itu sebanyak maksimal 3 kali pelayanan dalam 1 bulan. dalam 1 bulan. Jadi kalau kakak misalnya udah urgent nih dalam keadaan emergensi itu bisa ke IGD, tapi kalau mau berobat ke poli umum di Vaskes itu kakak bisa ke klinik yang bekerja sama BPJS sebagai pasien tamu gitu ya. Iya, betul banget. Bisa nggak kak ke klinik lain yang bukan Vaskes 1 soalnya gigi bungsuku sudah benar-benar bengkak? Itu bisa. Kakak kan dia itu kalau kasus yang gigi bungsu bengkak atau yang lainnya yang ditangani sama dokter spesialis, kakak ambil rujukan dulu dari Vaskes tingkat 1-nya gitu. Nanti dari FKTP nanti baru akan dirujuk ke rumah sakit. Dan di rumah sakit gimana bang cara berobatnya? Nah, kalau misalkan tadi kan udah ambil rujukan tuh dari puskesmas. Nah, kita juga bisa ambil nomor antrian di rumah sakit lewat aplikasi Mobile JKN dengan syarat tadi udah ambil rujukan. Sudah ambil rujukan dulu. Kan kakak tuh sakit tuh giginya. Kalau nunggu lama-lama kan pasti gitu kan. Jadi kakak datang ke rumah sakitnya itu setelah ambil antrian online di aplikasi Mobile JKN. Mungkin bisa kita ini kan Kak ya, simulasikan. Simulasi ya, boleh ya. Gimana Jadi cara ambil nomor antriannya? Kita simulasi dulu ya teman-teman. Jadi dibuka dulu aplikasi Mobile JKN-nya. Oke. Nah, jadi Pastikan udah login dulu ya. pastikan sudah login dan di sini statusnya aktif ya. Gitu. Kemudian nanti di sini kakak bisa pilih. Di sini kan langsung ada nih ambil antrian. Nah, diklik. Nah, kalau kakak berobat ke tingkat pertama, kakak bisa pilih yang Mungkin Vaskes tingkat bisa dikasih pertama. dekat lagi Kak. Ya, bentar ya. Agak jauh nih ya. Agak jauh ya. Oke, nah di sini kalau tingkat pertama kakak pilih yang atas ini ya, Vaskes tingkat pertama. Nah, di sini nih, aduh ini ada data. Oke.
Gini ya. Nah, jadi di sini kan langsung muncul nih, kakak terdaftarnya di klinik apa gitu ya. Kemudian kakak mau berobatnya nanti ke poli apa gitu. Nanti bisa dipilih. Misalnya apa kakak mau ke poli gigi, poli mulut dan lain sebagainya. Kemudian pilih tanggal daftarnya, pilih jadwal tenaga medis dan simpan. Nanti langsung keluar nomor antriannya. Seperti itu. Bentar Kak, ini ada yang nanya nih. Login udah ini Kak, tapi diminta PIN. Nah, PIN itu apa Kak ya? Oke, PIN itu dia adalah dia PIN angka semua. Jadi dia dipergunakan kalau kakak melakukan perubahan data sebagai verifikasi bahwa itu benar kakak yang melakukan gitu. Nah, kompak kali kita nih. Iya, kompak. Kalau lupa PIN gimana Bang? Kalau lupa PIN, mungkin sebelum kita lupa PIN, kita jelasin dulu ya mungkin. Karena dia ada password, ada juga PIN. Nah, ya, kalau password perbedaannya itu apa ya? dia dipakai untuk login akunnya. Kayak misalkan kita login sosial media kita lah. Kayak Gitu. mau login Instagram, login TikTok kan perlu Password. username dan password. Nah, jadi nanti Nah, kan di sini dimasuk ya Bang. Nah, pilih masuk. Nah, kemudian di sini nanti digunakan yang password yang tadi dijelaskan sama Bang Rizky. Di sini kakak boleh isi nicknya. Kemudian di sini isi passwordnya ya Password. Bang. Nah, dia tuh password tuh dia minimal 6 karakter, ada huruf besar, huruf kecil dan angka. Gitu. Nah, sedangkan tadi yang PIN, kalau yang PIN ini dia kombinasinya tuh angka semua. Nah, itu berbeda dengan password. Kalau password dipakai untuk login, kalau PIN ini dipakai untuk Verifikasi perubahan verifikasi data. perubahan data. Seperti itu. Oke, kita jawab pertanyaan lainnya ya Bang ya. Tadi ada yang nanya kalau lupa email gimana bentar ya. Oke, kalau Saya coba password jawab di sini. Nah ini kalau lupa email kalau gimana ya? lupa email gimana ya Kak? Nah, jadi kalau kakak lupa email, ini maksudnya email yang terdaftar ya di aplikasi Mobile JKN. Kakak bisa melakukan perubahan data, perubahan email kakak di layanan Ada beberapa layanan sebenarnya. Bisa melalui kantor PJS terdekat, Ya. ataupun bisa melalui layanan online di Pandawa, teman-teman. Oke, nah di Pandawa ini Pandawa Kak, ini tuh di live kemarin tuh udah sering kita bahas. Mm-mm. Nah kalau mau berubah email, teman-teman bisa chat aja di nomor Pandawa ini, terus pilih menu administrasi, kemudian pilih menu perubahan email ya. perubahan data. Perubahan data. Nanti perubahan nomor HP, email dan sebagainya. Bisa melalui Pandawa aja. Mm-mm. Nanti tinggal dimasukin tuh, masukin nicknya, masukin email terbarunya. Nanti kalau emailnya udah sesuai, udah diupdate, udah lewat Pandawa ataupun lewat kantor terdekat, di sini. bisa langsung dicoba aja lewat aplikasi Mobile JKN. Oke teman-teman, jadi ini kan karena banyak banget komennya, jadi ada beberapa pertanyaan yang dibantu jawab oleh admin kita ya. Jadi kalau nggak kita jawab di sini, nanti ada admin yang bantu jawabin pertanyaan kalian seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Kak Rina. Kak, kecelakaan bisa pakai BPJS. Nah, jadi seperti ini Kak Rina. Kecelakaan itu dia sebenarnya penanggung utamanya adalah jasara harja. Nah, namun di beberapa kasus ada yang menjadi tanggungan dari BPJS Kesehatan. Jadi ketika kecelakaan itu yang perlu kakak lakukan pertama kali adalah membuat laporan polisi dari polsek ya, polsek terdekat. Nah nanti di LP itu dijelaskan bahwa apakah kecelakaannya tunggal, ganda dan sebagainya. Nah dari LP itu yang akan menentukan siapakah penjamin dari kecelakaan tersebut. Kalau kecelakaan yang kasus ganda gitu ya, dan beberapa kriteria lainnya itu nanti menjadi tanggungan dari jasa harja. Namun beberapa kasus kayak kecelakaan tunggal itu nanti bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Intinya buat dulu laporan ke kepolisian seperti itu. Mungkin itu kalau Ya. kecelakaan lalu lintas kayak. Kecelakaan Kadang kan ya. juga ada kecelakaan tuh di kecelakaan kerja. Bener. Nah, kalau kecelakaan kerja, nah dia tuh ada jaminan sendiri. Nah, kan Iya. ada jaminan kecelakaan kerja. Nah, jaminan kecelakaan kerja itu penanggung utamanya adalah BPJS Ketenaga Kerjaan. Itu untuk kasus-kasus jika kakak misalnya mau berangkat ke kantor nih, mungkin ada kecelakaan kerja atau gimana, pokoknya yang masuk ke dalam kategori kecelakaan kerja itu bisa ditanggung oleh BPJS Ketenaga Kerjaan. Seperti itu ya. Kak, kalau mau ganti nomor HP di daftar BPJS gimana Kak? Nah, kalau untuk ganti nomor HP sama aja kayak ganti email tadi. Bisa melalui kantor cabang terdekat ataupun bisa melalui pelayanan online lewat Pandawa. BTW ini efeknya agak malu ya saya. Oke. Oke. Abangnya
spesifik sekali ya. Nggak apa-apa. Kak,